bagaimana mencari rezeki yang berkah sehingga dibawa ke rumah pun mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kajian kali ini kita akan mencoba belajar dari satu ayat Al-Quran, surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Baik, kita berhenti di bagian pertama di ayat ini yang menerangkan tentang kewajiban atau tanggung jawab para pria, khususnya para suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Baik, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan para suami yang memiliki tanggung jawab di rumah tangga itu dengan ar-rijal. Para lelaki itu yang tangguh. Nah, begitu kalau kita mau terjemahkan, para lelaki yang tangguh itu, para suami yang hebat itu, ya, yang kokoh itu. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mampu mengemban tugas sesuai dengan pedoman yang telah Allah tetapkan. Qawwamuna 'alan nisa. Yang pertama, dia menjadi pelindung, pengayom, pengatur dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi para istri mereka. Nah, qawwam, qawwamun jamak dari kata qawwam. Qawwam itu artinya penegak, ya, pada asalnya secara literal demikian. Namun kalau kita bawa secara pemaknaan dengan makna-makna yang cukup luas, bisa diartikan pelindung, melindungi istri dan keluarga, pengayom, mengayomi kehidupan rumah tangga, menjadi pembimbing dalam kehidupan rumah tangga. Ya, tentunya dengan aspek yang berbeda-beda sesuai dengan keragaman aktivitasnya. Jadi mohon izin, mohon maaf, jangan sampai nanti para suami menjadi rijal, kuat, tangguh, tapi kekuatan dan ketangguhannya tak mampu membawa keluarga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ada sesuatu yang kurang lengkap dalam kehidupan berumah tangganya. Nah, tentang rumah tangga dibuka kalimatnya dengan ayat. Maksudnya apa? Maksudnya semua kegiatan di rumah tangga itu desain akhirnya adalah tujuannya, goalnya harus membangun seluruh keluarga itu memiliki kedekatan dengan Allah, mengarahkan semua anggota keluarga dekat dengan Allah. Artinya suami pun sebagai qawwam, rijal yang qawwam, pelindung, pengayom, keberlindungan istri dan keluarga kepadanya. Ketika suami diberikan amanah melindungi, memimpin, maka kepemimpinan dan perlindungan itu mengarahkan mereka dekat dengan Allah. Yang kedua apa? Nah, ini inti materi kita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga laki-laki diberikan oleh Allah desain pada dirinya untuk mudah mencari nafkah. Ke dalam konteks kehidupan rumah tangga Allah bagi. Yang nafkah ini yang suami. Jadi perempuan punya tugas-tugas yang lain yang sangat mulia. Dan dia akan sangat menentukan kebahagiaan di rumah tangga. Plus juga kesuksesan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ini loh, laki-laki silahkan. Tugas Anda mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, berbahagia dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian siang ini kajian yang disesuaikan dengan kondisi keluangan waktu, dan juga kami memahami bahwa sebagian teman-teman saat ini masih beraktivitas, ada yang berdinas di pekerjaan baik di kantor ataupun yang lainnya. Pun demikian para ibu juga barangkali ada yang sedang merawat anak-anak, menjemput atau bahkan setia menunggu suami pulang ke rumah. Karena itu kita akan mencoba menghadirkan pendampingan bagaimana mencari rezeki yang berkah sehingga dibawa ke rumah pun mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kajian kali ini kita akan mencoba belajar dari satu ayat Al-Quran, surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Saya ulangi, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-34 bagi yang pegang mushaf di paling kiri sebelah atas, ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba amati ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Baik, kita berhenti di bagian pertama di ayat ini yang menerangkan tentang kewajiban atau tanggung jawab para pria, khususnya
para suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan para suami yang memiliki tanggung jawab di rumah tangga itu dengan ar-rijal. Baik, ar-rijal. Jadi di sini alnya bisa menjadi ma'rifat, bisa juga menjadi istighraq. Kalau ma'rifat berarti dikhususkan kepada para pria, ya istighraqnya mencakup semua tanpa kecuali. Bagi yang telah berumah tangga, khususnya bagi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mematuhi seluruh pedoman berkehidupan yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mematuhi, tunduk, patuh disebut dengan muslim namanya. Jamaknya disebut dengan muslimun. Kita disebut dengan muslim dan diminta oleh Al-Qur'an supaya dipertahankan itu sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah ketiga di ayat 102. Jangan sampai kamu wafat kecuali kamu dalam keadaan sedang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kepatuhan kita tunjukkan dengan cara menaati seluruh pedoman kehidupan yang Allah turunkan lewat Rasulullah SAW, yang sejatinya semua pedoman ini didesain untuk memuliakan kehidupan kita, memudahkan, menyukseskan, membahagiakan. Karena itu hasilnya disebut dengan salam. Jadi akumulasi semua nilai itu, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, itu disebut dengan salam namanya. Ya, pedomannya disebut dengan silmi. Karena itu setelah kita yakin dengan Allah, yakin dengan semua ketentuan Allah, kita disebut dengan orang-orang yang beriman yang yakin. Dipanggil dengan keimanan itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Kalau sudah yakin, sudah beriman kepada Allah, maka buktikan itu semua dengan masuk kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ikuti pedoman itu, disebut dengan as-silmi. Quran surah kedua ayat 208. Udkhulu fis silmi kafah, secara total, secara menyeluruh, yang terkait dengan semua pedoman kehidupan kita. Karena itu dalam Islam, pedoman kehidupan itu sifatnya komprehensif. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, zakat saja, umrah, haji, tidak. Semua aspek kehidupan yang memungkinkan kita berinteraksi dengan itu, maka didapati di dalamnya pedoman keislaman. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu di Islam tidak mengherankan, bangun tidur kita punya pedoman. Ya kan? Berpakaian ada pedomannya, ada aturannya, makan ada. Dan semua desain pedoman itu, desainnya adalah menjadikan semua interaksi kita menjadi teratur, mudah, lekat dengan kesuksesan, melahirkan kebahagiaan. Nah, frame-nya disebut dengan Islam. Frame yang menjadikan semua pedoman itu terikat di dalamnya disebut dengan Islam. Itu yang dimaksud dengan Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Orang-orang yang mematuhi semua pedoman itu masuk ke dalam frame Islam disebut muslim. Nah, muslim itu dari kata aslama yuslimu islaman, kemudian muslim artinya tunduk, patuh, taat. Jadi kalau sudah diberikan pedoman, kalau sudah yakin dengan Allah, diberikan pedoman hidup, harus patuh itu pada pedoman itu, tunduk. Dibimbing mata bagaimana, ikuti petunjuk untuk mata. Lisan bagaimana, sampai ke ujung kaki. Termasuk persoalan yang kompleks dan luas dalam berkehidupan. Nah, di antara pedoman itu ada yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Dibagi, ini peran suami, yang ini perannya istri. Kalau bisa dilakukan, maka di akhir nanti muncul salam namanya. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini contoh untuk Nabi Yahya alaihissalam yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah 19 di ayat 15 tadi. Wassalamun alaihi, dia akan mendapatkan salam. Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, kesejahteraan. Bukan cuma di dunia, tapi saat meninggal di alam kuburnya, wa yauma yamutu, dan di akhirat, wa yauma yub'atsu hayya. Karena itu, sapaan kita dengan orang sekitaran kita menggunakan kata salam dan menggunakan alif lam di depannya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, rahmat Allah, keberkahannya semoga senantiasa melekat kepada Anda. Nah, di antara pedoman itu, ini yang akan coba kita kaji di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Ar-rijalu, kata Allah, hei para lelaki itu. Disebut dengan rijal, jamak dari kata rajul. Rajul itu dari kata asalnya ra, jim, dan lam. Biasanya menunjuk pada satu kekuatan, ketegasan, ketangguhan, ya, ketegapan. Karena itu kaki disebut dengan rijlun, karena menjadi topangan yang kokoh, yang kuat. Dan lelaki disebut dengan rajulun, menggambarkan satu ketegasan, kewibawaan, ketegapan, kekokohan. Jamaknya disebut dengan rijal. Jadi kalau disebut laki-laki, rijal ya mesti tegap, ya kokoh.
tidak melambai, gitu kan? Kemudian berwibawa ya, dan seterusnya. Karena itu tampilan fisiknya pun beda dengan perempuan, dengan hikmah tertentu, ya, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Para lelaki itu yang tangguh. Nah, begitu kalau kita mau terjemahkan, para lelaki yang tangguh itu, para suami yang hebat itu, ya, yang kokoh itu. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mampu mengemban tugas sesuai dengan pedoman yang telah Allah tetapkan. Qawwamuna 'alan nisa. Yang pertama, dia menjadi pelindung, pengayom, pengatur dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi para istri mereka. Qawwam, ya, qawwamun jamak dari kata qawwam. Qawwam itu artinya penegak, ya, pada asalnya secara literal demikian. Namun kalau kita bawa secara pemaknaan dengan makna-makna yang cukup luas, bisa diartikan pelindung, melindungi istri dan keluarga, pengayom, mengayomi kehidupan rumah tangga, menjadi pembimbing dalam kehidupan rumah tangga. Ya, tentunya dengan aspek yang berbeda-beda sesuai dengan keragaman aktivitasnya. Jenis bagi yang aktif suaminya misalnya di bidang bisnis tentu akan berbeda dengan yang suaminya dai atau ulama misalnya, ya, atau nanti birokrat dan sebagainya. Kesibukan boleh berbeda, tapi nanti ada aspek-aspek yang sama di dalamnya yang dibawa perannya ke dalam rumah tangga. Sebagai suami, qawwam, punya sifat qawwam, melindungi, mengayomi, membimbing, menjadi penegak semua aturan kebaikan yang mendekatkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon izin, mohon maaf, jangan sampai nanti para suami menjadi rijal kuat, tangguh, tapi kekuatan dan ketangguhannya tak mampu membawa keluarga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada sesuatu yang kurang lengkap dalam kehidupan berumah tangganya. Demikian, ya, karena ayat pernikahan kan dibuka dengan kata ayat, ya kan? Di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. Ayat itu bahasa singkatnya tanda yang menjadikan hamba lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah. Ya, karena itu semua isi Al-Qur'an disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, demikian selanjutnya. Kenapa? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat itu, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah ada konfirmasi getaran keimanan dalam jiwanya, dan bila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan itu dan menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang rumah tangga dibuka kalimatnya dengan ayat. Maksudnya apa? Maksudnya semua kegiatan di rumah tangga itu desain akhirnya adalah tujuannya, goalnya harus membangun seluruh keluarga itu memiliki kedekatan dengan Allah, mengarahkan semua anggota keluarga dekat dengan Allah. Artinya suami pun sebagai qawwam, rijal yang qawwam, pelindung, pengayom, keberlindungan istri dan keluarga kepadanya. Ketika suami diberikan amanah melindungi, memimpin, maka kepemimpinan dan perlindungan itu mengarahkan mereka dekat dengan Allah, bukan menjauhkan. Ingat, ya, melindungi keluarga supaya lebih dekat dengan Allah, itu visinya. Baik, ini bagian yang pertama. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah berikan kelebihan-kelebihan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari desain fisiknya sudah beda, makanya disebut dengan rijal tadi. Ya, makanya dia bisa melindungi karena dari segi fisik ini secara umum, ya, secara general desainnya lebih kuat, lebih kokoh, ya, lebih berwibawa dari suara, dari kelantangan dan sebagainya. Ya, dalam beberapa hal bisa dilatih, perempuan bisa kuat juga, tapi pada dasar penciptaannya secara general, secara fisikal, dengan satu tujuan tertentu, maka body dan semua desain laki-laki itu tujuannya ke arah qawwam, perlindungan dan sebagainya. Secara umumnya demikian. Ya, karena itu kata Allah, jangan pernah mengecilkan satu dengan yang lainnya, tapi tunaikan tugas secara berkeadilan. Adil itu tidak sama, ingat. Jadi nggak usah disama-samakan. Ya, perempuan pengen seperti laki-laki, dandanannya, kemudian pakaiannya, lalu ya ada yang waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah bahkan menjalani operasi dan sebagainya supaya mirip laki-laki atau sebaliknya, tidak usah. Ya, tidak usah, karena fitrah kehidupannya berbeda. Adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah proporsional sesuai dengan maslahat kehidupan yang dijalani. Ya, orang tua punya 3 anak, TK, SD, SMP.
Masa mau diberikan uang saku yang sama demi keadilan? Itu tidak adil. Karena kebutuhan anak TK beda dengan SD, SMP lebih besar lagi. Masa uang jajannya diberikan sama? Ya kan? Maka ketika diberikan sama, itu namanya tidak adil. Ya? Kalau rata, iya. Tapi adil itu tidak selalu harus rata. Dan tidak semua rata itu menjadi adil. Jelas ya? Nah, maka desain untuk laki-laki, kata Allah, diberikan kelebihan dari segi fisik, dari segi tampilan. Untuk apa? Mendukung fungsinya. Jadi juga bukan buat pamer. Ya, otot kawat, tulang besi itu bukan untuk dipamerkan, tunjukkan, tidak, tapi digunakan sebagai fungsinya, menegakkan keadilan, kebenaran, kekuatan, dibawa ke rumah tangga, lindungi keluarga. Baik, yang kedua apa? Nah, ini inti materi kita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga laki-laki diberikan oleh Allah desain pada dirinya untuk mudah mencari nafkah. Saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu bahwa kita mesti bedakan antara nafkah dengan sekedar bekerja. Ya kan? Nah, perempuan bisa dengan keadaan dirinya menyalurkan hobi, kemudian bekerja dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam konteks kehidupan rumah tangga, Allah bagi. Yang nafkah ini, yang suami. Jadi perempuan punya tugas-tugas yang lain yang sangat mulia. Dan dia akan sangat menentukan kebahagiaan di rumah tangga. Plus juga kesuksesan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi kalau nanti dipaksakan yang perempuan ikut seperti laki-laki atau sebaliknya atau bahkan tertukar, ini bahaya. Bahaya. Nah, ini penting untuk diketahui karena nanti boleh jadi ada pola hidup di antara kalangan manusia yang memang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Apalagi kalau belum beriman misalnya. Dia punya desain hidup sendiri, pola sendiri. Ya, bagi kalangan ini misalnya perempuan bagus bekerja, perempuan keluar banyak, perempuan mencari nafkah, gitu kan? Nah, tapi dalam Islam tidak demikian. Islam mengatur secara proporsional. Ini loh, laki-laki silahkan. Tugas Anda mencari nafkah. Nafkah nanti dibawa ke rumah, istri yang mengolah di rumah. Istri yang mendampingi anak-anak. Baru lahir, dampingi dengan ASI, dengan pendidikan awal, dan sebagainya. Anda bisa bayangkan kalau istrinya kemudian banyak aktif di luar, anak ditinggalkan, dekat dengan asisten rumah tangga, tidak kenal dengan orang tuanya, dan sebagainya. Sehingga kehilangan masa-masa awal pendekatannya. Tidak punya waktu, dan sebagainya. Sedangkan fase-fase awal itu dengan ibu itu, konektivitasnya mesti lebih tinggi. Ya, dibandingkan dengan ayah tentu akan berbeda, tapi dengan ibu itu mesti lekat. Jadi ketika dia kehilangan konektivitas dengan ibunya, maka satu saat dia kehilangan tempat untuk berkeluh kesahnya, untuk ceritanya, untuk curhatnya. Ya, nah, sedangkan ASI-nya itu menyambung, dan dari ASI itu kan nanti ada sesuatu yang terbawa secara genetik dalam diri anak itu yang terkoneksikan kepada ibu. Ya, karena itu nanti hubungan kepekaan 70% lebih lekat kepada ibu dibandingkan dengan ayah gitu. Tapi dalam konteks ini ketika ibu yang juga banyak aktif, ya, banyak bekerja, bahkan diniatkan misalnya untuk mencari nafkah, maka pasti akan berdampak pada kehidupan rumah tangga. Nah, saya akan kembali dulu kepada ayatnya, wabima anfaqu min amwalihim. Saya batasi di peran suami dulu. Teman-teman yang sekarang sedang bekerja, sedang beraktivitas di kantor, berdinas, ya, di birokrasi, diplomasi, macam-macam dan sebagainya, berbahagialah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dibatasi pada pekerjaan formal itu seperti kantoran dan sebagainya. Tidak. Anda yang berdagang. Anda yang punya bisnis-bisnis yang orang sebut dengan UMKM kah? Anda yang berdagang kecil-kecilan kah? Kecil di hadapan manusia, tapi bisa tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, rizki tidak diukur dengan besar kecil yang Anda bawa ke rumah. Rizki tidak diukur dengan tampilan pakaian Anda ketika Anda masuk ke ruang kerja. Ber-AC-kah atau alami-kah dengan anginnya? Terlihat kotorkah karena mencangkul atau bersihkah karena berdasi? Bukan itu poinnya. Tapi yang indah di sisi Allah adalah ketika Anda mampu menerjemahkan, mengaplikasikan ayat ini, Anda bawa dalam ruang kehidupan. Kata Allah, nih aku berikan kemampuan untuk mencari nafkah, bekerja. Apapun ruangnya, sepanjang itu halal. Jadi berbahagialah ketika Allah menitipkan kepada Anda satu kemampuan dan Anda menerapkan itu dalam kehidupan dalam bentuk apapun yang halal, halalan thayyibah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Khusus untuk insan beriman, pindah nanti ayatnya ke Quran surah ke-2 ya, yang naik ke atas sebelah kiri atas dari ayat 171 sampai dengan ayat 172-nya. Ketika masuk pada puncaknya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah beriman, ya, terfikirnya selalu yang halal, mencari yang terbaik, yang bagus dan sebagainya. Apapun bentuknya. Ya, jangan terlalu beranggapan dengan persepsi manusia. Ketika Anda mampu bekerja, maka yang pertama kata Allah, isyaratnya niatkan itu sebagai kepatuhan kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Anda berdinas, bekerja, berusaha saat ini. Ya, jangan sampai lupa sudah bekerja belasan puluhan tahun menjadi ibadah nggak?
Kalau nggak jadi ibadah, jadi dunia saja nanti. Nggak ada bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Tapi kalau Anda berniat bekerja untuk menjalankan dan mempraktekkan ayat ini, maka setiap langkah yang Anda mulai untuk bekerja itu dicatat itu. Allah perintahkan mencatat pada malaikat bernilai ibadah. Ya, berangkat. Ketika jadi kebaikan namanya hasanah. Catatkan 10 kebaikan. Quran surah ke-6, ya. Di surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ketika seseorang menjadikan perbuatannya sebagai hasanah, kata Allah, siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya ada pada sholat saja. Ya, puasa, zakat, tidak. Anda bekerja sekarang pun bisa jadi ibadah. Ya, dapat gaji, dapat pendapatan, dibawa pulang ke rumah itu dunia. Berkahnya bonus, tapi poin akhiratnya itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum beriman. Maka yang pertama, niatkan. Pencarian nafkah itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan demikian, maka Allah akan memberikan segala ruang-ruang kemudahan, kelancaran, dan yang paling penting ketentraman dalam jiwa. Ya, jadi kalau ada ketentraman itu, kita bisa qanaah. Qanaah itu muncul sikap menerima. Kalau hari ini pekerjaan misalnya ada tantangan-tantangan, maka kita akan mencoba melihat dengan hikmah. Ya, dengan pandangan yang penuh rahmat, kita bertawakal kepada Allah. Mungkin Allah ingin meningkatkan kualitas pekerjaan saya, meningkatkan kemampuan saya. Ya, dapat rezeki misalnya hari ini, kita syukuri berapapun nilainya. Alhamdulillah. Barangkali Allah berikan segini, ya, karena ada sesuatu yang Allah simpan di belakang ini supaya saya mencari lebih keras lagi, supaya saya berdoa lebih meningkat lagi, atau mungkin keberkahannya lebih banyak di yang terlihat sedikit itu. Ternyata dari situ ada kebersamaan, bisa makan bareng dengan keluarga, bisa menikmati yang biasa. Sehingga ketika kita memulai dengan sesuatu yang biasa, kita sudah tidak silau dengan yang luar biasa. Ya, karena sudah melewati semua tahapan-tahapan itu. Itu poinnya, teman-teman sekalian. Ya, wabima anfaqu min amwalihim. Nah, setelah mendapatkan itu semua, baru kemudian amwalihim, himnya memang milkiyah, kepemilikan. Jadi harta yang didapatkan oleh suami dalam bekerja, ya kata Allah itu hasil pekerjaan kamu, milik kamu. Tapi jangan lupa, ya harta itu bukan sekedar kepemilikan pribadi, tapi pencarian itu desainnya untuk dikembalikan kepada keluarga untuk menjalani kehidupan keluarga yang sejahtera. Betul. Ya, tapi Anda jangan sampai katakan, ini hartaku, aku yang cari, aku begini. Ya benar, engkau yang cari. Tapi desain pencarian itu Allah berikan untuk kembali membentuk kehidupan keluarga yang sejahtera, dibawa ke rumah. Ya, jadikan dari situ nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Toh, jangan-jangan kemudahan Anda mendapatkan pekerjaan pun karena Anda telah menikah, berumah tangga, karena doa istri, doa anak-anak, dan sebagainya. Maka ada saham mereka dalam kesuksesan dan usaha yang telah Anda dapatkan. Itu poinnya. Jadi, yang pertama, teman-teman berbahagialah yang Allah titipkan sekarang kesempatan beraktivitas, bekerja, dan lain sebagainya. Maka tetap jangan sampai aktivitas pekerjaan itu menghilangkan kepedulian kita pada rumah tangga. Ingat istri, ingat keluarga, kemudian juga ya senantiasa menguatkan kehidupan rumah tangga dengan caranya masing-masing. Dan istri pun harus belajar. Ya, karena nanti ada sifat-sifat dalam suami yang berbeda ketika Allah berikan tugas yang tidak sama. Tentu yang di kantor, yang di diplomasi, birokrasi akan berbeda dengan yang tugasnya berdakwah, mengajar. Ya. Ada yang misalnya yang ke sawah, ada yang macam-macam dan sebagainya. Nah, harus mempelajari, dan di Islam lengkap sekali. Dari mulai sampai ke sirahnya, sampai keteladanannya, sampai sosok-sosok dan tokohnya. Lengkap. Ya. Makanya isi waktu dengan baca yang bermanfaat. Ya. Banyak kitab, banyak sejarah-sejarah masa lalu dibandingkan kita baca sesuatu yang kadang nggak penting dan nggak ada kaitan dengan kehidupan kita. Ya. Baik, yang kedua, jangan lupakan saat bekerja niatkan ibadah. Niatkan ibadah supaya ada ketenangan, kelapangan, kenyamanan, perlindungan dari Allah dan keberkahan dari setiap rezeki yang didapatkan sehingga tidak banyak menimbulkan keluhan dalam kehidupan. Karena sekarang tantangannya banyak sekali. Ya banyak sekali. Ya, sampai-sampai mohon maaf terjebak pada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang. Awas pinjaman-pinjaman online yang penuh riba itu, yang rentenir modern dan sebagainya, hati-hati. Ya, hati-hati. Betapa banyak itu bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar, ya, menjadikan gempa kehidupan dalam rumah tangga yang sedikit demi sedikit menghancurkan kesejahteraan yang telah dibangun sekian lama. Ini bagian yang pertama, teman-teman, bimbingan untuk para suami, semoga berkenan, dan ayat ini berlaku juga untuk saya. Saling mendoakan, semoga Allah juga berikan bimbingan kepada kami untuk mampu mengamalkan apa yang diajarkan dengan baik. Diampuni oleh Allah kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak membersamai pengajaran-pengajaran dalam kebaikan. Semoga Allah senantiasa melengkapi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada tugas istri, bagaimana kewajibannya terkait dengan aspek yang telah dilakukan oleh para pria atau para suami di rumah tangga. Maka jika suami punya kewajiban, apa haknya dari istri? Ya, jika istri mendapatkan haknya dari suami, apa kewajibannya terhadap suami? Saat suaminya sedang bekerja, apa yang harus dilakukan oleh istri? Kita nanti akan lanjutkan di sesi yang lain.